Baru saja terjadi bencana banjir bandang pada hari Senin 13 November 2023 di daerah Sihotang, baik dari kawasan Sihotang 1, 2, dan 3 di Kabupaten Samosir, serta melingkupi daerah Harian Boho. Hujan deras telah berlangsung pada hari Senin 13 November 2023 jam 7 malam hingga jam 1 pagi. Itu sebabnya aliran deras menimpa lokasi daerah warga. Tidak hanya itu, air juga banyak merembes ke daerah atau bahkan rumah yang ditinggali oleh warga di kawasan Sihotang. Bisa kita saksikan di dalam tayangan kali ini, hingga akhirnya warga kesulitan untuk boleh berada tinggal di dalam rumah. Serta juga terjadi longsor di kawasan daerah Sihotang yang membuat aliran air tidak mengalir ke daerah danau tetapi merembes ke daerah lokasi tempat tinggal warga. Dan di hari Selasa, 14 November 2023 di pagi hari, Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Ren Justin Gultom SHMA, bersama dengan Pendeta Resort, Pendeta Toga Pardosi, Pendeta Resort HKBP Sihotang, serta ikut pula dari Kabit Diakonia dari HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Josmar Huta Soid STH, mengunjungi lokasi tempat pengungsian dari para warga yang berada di kawasan Pintu Batu. Terlihat telah ada tenda yang disediakan dari pemerintah pusat serta dari Kabupaten Samosir sebagai tempat perlindungan warga yang berada di kawasan daerah Sihotang 1, 2, dan 3. Dan beginilah keadaan tempat pengungsian yang kira-kira ada sekitar 300 hingga 350 lebih kakak yang sedang mengungsi. Berikut ini kami tayangkan sedikit penjelasan dari Preses HKBP Distrik 7 Samosir terkait tinjauan langsung ke lapangan lokasi pengungsian, dan akan ada gerakan sosial yang dilakukan oleh segenap pendeta, hamba Tuhan, dan para warga gereja HKBP di Distrik 7 Samosir untuk boleh berpartisipasi di dalam keadaan duka yang sedang menimpa warga di kawasan Sihotang di Kabupaten Samosir. Baru saja kita meninjau apa yang terjadi di HKBP Resort Sihotang, Distrik 7 Samosir. Telah terjadi banjir bandang pada pukul 19 semalam, malam hari, sehingga mengakibatkan warga kita harus dan terpaksa mengungsi ke berbagai tempat. Sihotang 1, khususnya 2 dan 3 mengungsi ke daerah Doluk-Doluk sana atau sekitar Pintu Batu. Saudara, tadi saya konfirmasi, saya tadi meminta data daripada pendeta resort kita. Ternyata warga kita sekitar 300 kakak, Sihotang 1 171 kakak, Sihotang 2 123 kakak, Sihotang 3 12 kakak, sehingga ada ratusan kakak yang mengungsi. Dan yang lebih prihatin lagi, mereka adalah petani, tetapi di tengah padi mereka yang menguning, yang harus dipanen, ternyata harus dihabiskan oleh lumpur atau banjir bandang, sehingga mereka pasti mengalami kerugian. Sihotang 2 dan Sihotang 3 lebih dekat kepada tepi pantai, sehingga mereka mengungsi ke Pintu Batu. Nah, mereka sudah ditampung teman saudara kita gereja Katolik dan warga-warga kita yang ada di sekitar. Dan Sihotang 1 karena mereka ada di bukit, sehingga mereka mengadakan pertemuan-pertemuan. Mereka sudah diterima di sana atau tempat pengungsian bekerjasama dengan pemerintah dan Badan Nasional Tanggul Bencana telah mengadakan posko dan dapur umum untuk menampung mereka dan untuk memberikan kebutuhan mereka. Nah, seperti itu, terima kasih kerjasama dengan Bupati. Kita sudah kontak dengan Bupati dan Bapak Camat dan semua unsur-unsur terkait. Terima kasih atas segala bantuannya. Pada pagi tadi kami baru meninjau dari sana, para warga kita sudah pulang
mungkin melihat aset-aset mereka yang terkena banjir. Tapi satu hal, mereka masih dalam kesulitan transportasi karena lampu padam semalam, sehingga kemungkinan sulit sekali untuk memasak dan menggapai kebutuhan lainnya. Nah, tadi baru kontak dengan pendeta resort dan ibu calon ibu pro kita, ibu pro Risda. Mereka mengatakan bahwa ada di Sihotang 1, Lubuk ada Hutan Lubuk 2, kira-kira 40 kakak warga kita yang masih terjebak di rumah masing-masing karena dalamnya lumpur yang tidak bisa ditelusuri, sehingga membutuhkan alat-alat berat untuk mengevakuasi. Tadi saya memberikan surat kepada Bapak Bupati supaya juga turut perhatikan dan memberikan segala akses untuk memberikan kemudahan kepada warga kita. Kami sudah koordinasi dengan para kabit dan para pelayan dan pendeta-pendeta setempat. Nanti karena ini adalah waktu kita untuk sermon, kita akan membicarakan ini lebih dalam, apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita sampaikan kepada mereka, lihat warga kita yang masih terjebak. Dan kita telah koordinasi dengan Bapak Kepala Desa untuk memberikan bantuan-bantuan, dan kita akan buat surat sedistrik supaya warga kita juga tersentuh dan tergerak oleh belas kasihan kepada mereka untuk membantu mereka, menolong mereka. Saudara, mari kita berdoa bagi mereka, menguatkan spiritualitas dan mentalitas mereka sehingga mereka terhibur di tengah suasana ini. Kami himbau juga kepada alat-alat berat untuk ikut membantu, dan terkhusus kepada mereka yang menangani hutan agar lebih hati-hati karena diprediksi ini kemungkinan besar hutan yang tiada, sehingga mengakibatkan tekanan air yang datang dari hutan galung, diprediksi datang dari hutan galung, tidak bisa dikendalikan oleh hutan-hutan kita, sehingga semuanya masuk ke hutan 1, 2, dan 3. Nah, itu Bapak Ibu sekedar informasi yang harus kami sampaikan. Kita sudah sampaikan kepada Eporus dan kepala departemen diakoni, dan juga kepada tim-tim kita di pusat, dan nanti akan bekerjasama dengan punguan-punguan INA dan Aposobulun kita. Saudara, mari berdoa untuk kami, untuk kita bersama supaya mereka juga kuat di tengah situasi ini. Diprediksi, tadi saya ngomong dengan Bapak Camat bahwa ini dalam perkiraan cuaca mungkin akan terjadi 1 sampai 7 hari ini, seminggu ini. Nah, sebab itu mari kita bersiap-siap semua, memberikan perhatian, memberikan akses makanan dan minuman juga bagi mereka yang belum tersentuh tengah-tengah evakuasi dan bantuan. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati dan mohon doa. Thank you.